Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat siang boloku ya. Semoga dalam keadaan sehat-sehat selalu semuanya ya. Ya, ini untuk kemarin ya, untuk teman-teman yang bertanya-tanya bagaimana cara membuat racikan umpan belanak ya untuk rangkaian kail ombyok seperti ini. Ya, untuk kail ini rangkaiannya saya handmade atau custom sendiri. Saya sudah coba 3 atau 4 kali ya. Saya bikin yang jaraknya panjang dan jaraknya pendek dengan berbagai macam model kail, dan saya rasa ini yang paling efektif untuk mancing belanak ekor kuning. Jadi yang jaraknya agak panjang seperti ini ya, jarak antar kail ya. Kailnya kecil ini size 3 ya, size 3 ya, beda merek, beda size ya, pokoknya teman-teman cari yang kecil ya, biasanya digunakan untuk rangkaian mancing mujair juga bisa. Ini pakai cotton bud ya, ini rangkaian sederhana, yang penting ampuh saja bolo ya, nggak perlu neko-neko, yang penting fungsinya ya. Ya, ini pakai cotton bud ya, sederhana bolo ya, sederhana saja. Untuk teman-teman yang malas merangkai ya bisa beli di toko-toko lah. Untuk rangkaian mancing nila juga bisa. Isi 3, 4 atau 5 mata kail juga sudah cocok. Ini 4 seperti ini juga oke, 5 juga oke lah. Nah, saya tak kasih seperti ini dengan jarak yang lumayan ini, 2 atau 3 cm. Oke. Untuk bahan-bahannya bolo ya, bahan-bahannya ini bolo. Bahan utamanya itu sebenarnya ini sudah cukup. Tepung terigu ini sama tepung beras ya. Ini bahan utamanya. Jadi tepung beras ini hanya sebagai pengental. Jadi seumpama ini nanti kita ya, ini wadah kita ya. Biasanya saya pakai ini. Saya pakai biasanya separuh lah, ini separuh. Jadi nggak perlu banyak. Apalagi kalau teman-teman sudah ada yang beli yang kemasan 1/4 seperti ini ya. Jadi tinggal kita tuangkan. Tinggal kita tuangkan saja yang ini. Ya, kita mulai ya, teman-teman diperhatikan ya. Bahan utamanya sebenarnya tepung ini saja bro. Kita tuangkan seperti ini. Cuma segini boleh ya. Jadi nggak terlalu banyak. Yang penting ya mancing 2-3 jam cukup lah. Untuk hasil 10-20 ekor ini sudah bisa bro. Ya, ini bahan utamanya. Sebenarnya tepung dengan air pun sudah bisa, tapi karena kita untuk rangkaian yang seperti ini ya, rangkaian yang seperti ini, jadi kita butuh sejenis pengental agar tidak langsung ambiar. Tujuan utamanya memang harus ambiar bro. Jadi untuk mancing belanak itu kalau teman-teman terlalu kental pun juga nggak baik ya, jadi nggak bisa menyebar. Belanak itu lama ngumpulnya, biasanya 10-15 menit baru kumpul. Jadi teman-teman kalau mancing spot belanak tidak ada titik tertentu, yang penting konsisten di situ, celup, dilempar lagi, dicelup, diumpan lagi, dicelup ke air ya. Pokoknya biasanya belanak lama-lama ngumpul ya. Terus untuk tepung berasnya sendiri nggak perlu banyak-banyak bro ya, nggak ada takaran pasti ya, nggak ada takaran pasti ya, secukupnya segini saja lah ya, secukupnya saja, nggak perlu banyak-banyak. Ini hanya sifatnya sebagai pengental, nggak perlu takarannya tidak harus 50-50 ya bro ya. Ini kita aduk ya, ini rangkaian utamanya, ini umpan utamanya. Seharusnya kalau ini saja sudah cukup bro, ini saja sudah cukup, nggak perlu tambahan lagi, nggak perlu tambahan apapun lah, bahan utamanya cukup ini ya. Dan apabila teman-teman masih merasa kurang ya, ini ada esen atau perasanya bisa pakai masako daging sapi ini bro ya. Ya ini sebagai tambahan, kalau nggak ada ini pun nggak masalah. Ya ini untuk belanak ekor kuning ya, belanak ekor kuning di laut. Ya, ini kita kasih nggak perlu sampai habis bro, secukupnya saja, kira-kira saja, nggak ada. Teman-teman mau full segini pun nggak masalah ya. Kita aduk dulu, ya, kita aduk dulu ya. Dan bahan yang terakhir adalah ini bro,
red bell ya, nggak harus red bell sih, yang penting rasa durian. Biasanya teman-teman pakai pasta durian ini atau pop es durian atau yang lain, yang penting ada perasa durian ya. Kalau nggak ada ini, seperti ini pun dengan masaku sapi pun sudah cukup loh, nggak perlu neko-neko lah. Nah, ini hanya penguat rasa saja ya. Tinggal kita tambahkan dan diberikan air secukupnya ya. Biasanya saya tak taruh red bellnya, langsung tak kasih air. Biasanya saya ini ya, ini langsung tak tambahkan air, ditaruh di dalam air sini, rasa duriannya langsung saya tuangkan ke sini. Ya, untuk kekentalannya ya kita kira-kira saja. Kalau teman-teman ada lumut ya, biasanya juga saya kasih lumut ini, belum cari lumut saya, jadi nanti kalau di sana ada lumut nanti akan saya tambahkan. Biasanya lumut kalau teman-teman cari lumut sawah untuk makan nila juga bisa, tapi kalau di sini saya pakai lumut kasar yang biasanya dipakai untuk garong baronang ya. Seperti itu yang saya pakai ya. Ini kurang encer. Tinggal diaduk loh ya. Ini masih kurang airnya ini ya. Jadi nanti teksturnya kita praktekkan lah. Kita coba pakai rangkaian ini. Yang penting nggak kental-kental amat dan nggak ambiar-ambiar amat. Kalau terlalu kental kurang cocok. Kalau terlalu ambiar juga kurang cocok dulu. Jadi teman-teman yang bisa memperkirakan. Ya ini memang ada lumut, bisa kita gunting-gunting, kita cari lumut ya. Fungsi utama lumut di sini juga sebagai pengental bolo. Jadi biar ada yang nyangkut di kail. Kalau nggak ada lumut kan biasanya langsung ambiar lepas begitu saja. Tapi kalau ada lumutnya, ada yang nyangkut di kail ya. Nah, biasanya teman-teman diakali di kailnya sini itu ditaruh kapas. Kalau nggak kapas ya benang wol gitu. Tapi saya nggak recommended kalau dikasih kapas atau benang wol, malah jadi kusut ini nanti. Ini jadi kusut dan nggak enak lah. Ya, tekstur seperti ini masih kurang kental, terlalu kental belum. Kita aduk lagi. Ya tekstur seperti ini masih terlalu kental. Jadi kita tambahkan air lah. Untuk warna kuningnya yang penting ada aroma durian sudah cukup bolo, nggak perlu terlalu banyak atau terlalu kuning. Nah. Oke, jadi kira-kira sampai seperti ini bola. Teksturnya sampai seperti ini, seperti adonan mau bikin goreng pisang atau apa namanya? Goreng tempe ya, adonan bikin gorengan lah ini ya. Jadi seperti ini ya, nanti ya, kalau seperti ini teksturnya sudah enak lah. Tinggal seperti ini ya, ini di kailnya ya, ini kailnya sudah kita praktekkan, nanti penampakannya akan seperti ini bolo ya, jadi nanti ikan akan makan di kail-kail ini. Kalau hoki ya langsung kena. Tapi teman-teman sekali lagi, kalau mancing belanak itu jangan cepat nyerah ya. Biasanya belanak itu tidak ada titik spot tertentunya. Yang penting teman-teman konsisten di tempat itu. Kalau kondisi air penuh berarti kita mancingnya di pinggir bisa. Kalau kondisi air surut kita mancingnya di ujung-ujung bruk. Nah, lihat ini teman-teman ya. Jadi ya, nanti pas dicelupkan semuanya akan ambiar. Yang di sini-sini akan ambiar. Tinggal yang di ujung kail ya. Dan yang ambiar tadi akan mengundang ikan ya. Ikan-ikan yang lewat atau yang di sekitaran situ pasti datang. Saya jamin 5 atau 10 menit lah biasanya sudah kumpul. Sudah dapat satu strike, pasti selanjutnya masih banyak lagi. Kemudian datang lagi, pergi lagi, datang lagi. Tetap konsisten di tempat itu saja bolo, nggak usah pindah kemana-mana. Nah, ini kalau teman-teman ada lumut biasanya nyangkut di sini lumutnya ya. Jadi
kalau teman-teman mau pakai kapas ataupun biasanya ada kapas itu ditaruh di adonannya sini bolo. Kapasnya ditaruh di adonan tapi malah merusak ini, rangkaiannya ini rusak, kusut dan lain-lain bolo. Jadi saya nggak rekomendasikan. Teman-teman juga ada yang dipasang ini namanya pakai benang wol, ya, diikatkan di kainnya, itu juga nggak recommended bolo. Nah, dan ini sementara ini yang paling cocok rangkaian seperti ini, rangkaiannya jaraknya panjang. Kalau terlalu mepet, terlalu tidak berjarak itu ikan malah susah makannya. Biasanya susah nyangkut di kail. Ya, jadi ini adonannya seperti ini rangkaiannya. Pakai tepung terigu, tepung beras. Ya, bebas mereknya, bebas pakai Masako, rasa sapi, pakai rasa durian ya. Tapi bahan utamanya sebenarnya cukup pakai tepung beras dan tepung kanji. Itu saja sebenarnya sudah cukup bolo. Jadi umpan yang saya buat ini ya mungkin tiap orang punya versinya masing-masing, tapi ini yang saya praktekkan dan saya gunakan setiap hari. Jadi ya nggak ngawur lah saya. Silakan teman-teman punya pendapat sendiri, tapi insya Allah ini sudah ampuh untuk mancing belanak ekor kuning di laut ya, di laut ini. Karena mungkin beda spot dan beda kebiasaan ikan, atau belanak ekor putih pun biasanya tidak suka yang ada duriannya. Biasanya belanak ekor putih lebih suka pakai tepung terigu sama tepung beras saja. Jadi nggak ada tambahan lain, mungkin di Masako lah tambahannya. Tapi sekali lagi dua bahan ini sudah cukup, tepung terigu sama tepung beras. Terima kasih ya, semoga video ini bermanfaat dan silahkan dipraktekkan. Untuk teman-teman yang sudah nonton video ini sampai selesai, terima kasih ya. Yang belum subscribe jangan lupa segera subscribe. Yang sudah subscribe terima kasih, dan jangan lupa juga ditonton video saya yang lainnya. Nanti kita jumpa lagi di vlog selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.